Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wali Songo TV. Hari ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol secara langsung dengan beliau ini yang sangat luar biasa, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pembahasan kali ini tentu sangat relevan gitu ya dengan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu terkait dengan overthinking tentang masa depan. Nah, biasanya teman-teman sering banget kan memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu kita pikirkan, yang perlu tuh kita jalani, cuman memang sehari-hari sering banget kita melakukan itu. Nah, dalam kaitannya dengan Islam, apa ada sih gitu ya, atau pandangan konsep dari overthinking tentang masa depan itu? Tentu saja langsung saja kita ngobrol secara langsung dengan beliau, Bapak Dr. Muhammad Riza Hamami. Silakan Bapak, boleh perkenalan terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa WTV yang saya hormati, saya Muhammad Riza Hamami, dosen di Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang, dan juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Kota Semarang. Baik Bapak. Sebelumnya kabarnya bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah padat aktivitasnya. Iya, sangat padat sekali ya Pak ya. Iya. Kita ini Bapak Riza ini merupakan salah satu tokoh yang sering itu ya merangkul anak muda ya Pak ya, untuk Insya Allah. kita itu supaya menjadi anak muda yang bisa menjadikan generasi yang lebih baik gitu ya Pak ya. Nah, tentunya ini tadi saya sudah menyinggung Pak tentang overthinking gitu, atau kecemasan berlebihan tentang masa depan. Nah, dalam pandangannya Islam seperti apa Pak? Ya, Gen Z itu memang realitas strata masyarakat. Betul. Kalau dulu zaman saya namanya anak muda atau kaula muda. Sekarang disebut sebagai Gen Z yang memang memiliki kekhasan, memiliki keunikan. Ada dalam ilmu psikologi itu, anak muda memasuki masa storm and stress. Masa storm and stress itu adalah masa di mana seseorang itu sedang dalam keadaan mengambang. Lah, inilah overthinking. Yang kedua, masa yang disebut sebagai masa stres, artinya dia sedang tertekan. Nah, ketika masa-masa pertumbuhan menuju remaja, nanti naik ke dewasa, storm and stress ini akan melahirkan yang namanya overthinking. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu struktur terbuat sebagai bentuk dari ciptaan Allah yang paling sempurna ketimbang selain manusia. Tetapi kesempurnaan manusia itu justru terkadang bertahap-tahap, yang dalam konsep anak muda tadi disebut sebagai kecemasan yang berlebihan. Ya wajar, kalau anak muda nggak cemas ya nggak anak muda. Kalau udah tua itu ya cemasnya lain. Kalau anak muda itu cemasnya karena besok mau jadi apa gua ya. Nah, betul. Gitu kan? Iya. Kalau orang tua, kapan saya meninggalnya? Nah, itu. Jadi sama-sama, orang muda ya bisa cemas, orang tua bisa cemas. Nah, problemnya adalah bagaimana kita menghadapi Gen Z ini menjadi anak muda. Dalam kecemasannya itu dia tetap tenang. Itu kira-kira. Jadi ada fase, ada masa di mana kecemasan yang ada itu diliputi dari segala macam persoalan. Anak kuliah cemasnya pasti tugas. Betul. Ya kan? Apalagi UAS. Nanti setelah itu cemas. Bapak Ibu saya bisa bayar UKT nggak? Cemas lagi, ya kan? Di usia tua cemas lagi apa? Skripsi. Setelah skripsi selesai cemas Kerja. baru wisuda ngopo, nah kan? Cemas nggak? Cemas. Nggak punya jodoh, cemas. Punya jodoh, cemas kerja apa? Jadi nggak mungkin ada konsep kehidupan yang tidak ada kecemasan. Maka disebutkan the human life is the life of problems. Setiap manusia yang hidup itu pasti punya masalah. Nah, tinggal kita menghadapi masalah ini, apakah cemas terus atau bisa mundur ke belakang? Enggak, saya nggak harus cemas, harus saya hadapi. Jadi ketika disebut manusia itu pasti hidup punya masalah, kita harus you face the problem. You have to face the problem. Kau harus hadapi masalah itu. Jangan sekali-kali lari dari masalah. Don't run away from problems. Nah, orang yang cemas berlebihan, dia pasti run from problems. Iya, boleh. Iya, karena pasti Gen Z tuh sering banget ya ini
hidup di dunia itu cemas, nanti kalau nggak cemas tuh di surga gitu Pak. Biasanya emang gitu Pak. Nah, kalau misalkan dalam pandangan Islamnya gitu Pak, sebenarnya tuh kita boleh nggak sih Pak untuk cemas gitu dalam tentang masa depan kita sendiri? Ya, begini Mbak Evi. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu kan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada dimensi kehidupan yang dihadapi anak muda ini, siapapun orang, apalagi dia yang beragama Islam. Allah itu sudah menggariskan hierarki atau tahapan-tahapan manusia itu disebutkan dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin tsumma ja'ala min ba'di dhi'fin quwwah. Jadi tahapan pertama itu Allah menciptakan manusia itu adalah dalam kondisi lemah. Bayi lemah nggak? Lemah. Setelah itu dikasih asupan gizi, dikasih nutrisi, dikasih vitamin, dikasih perhatian, diberikan kasih sayang, kemudian tsumma ja'ala mim ba'di dhi'fin quwwah. Setelah dia itu lemah, kemudian diberikan kekuatan. Berarti pertama lemah, kedua setelah lemah itu kuat, tetapi nggak berhenti. Tsumma ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fa. Setelah dia kuat, dia akan lemah kembali. Kita ini yang sehat, kuat sekarang. Tapi begitu kita sakit lemah nggak? Lemah. Begitu minum obat, ada kasih sayang, kuat lagi. Ya kan? Ini artinya apa? Bahwa overthinking itu adalah fitrah kehidupan. Anak muda yang sedang overthinking itu adalah fitrah kehidupan. Yang saat itu dia dalam posisi lemah. Maka ketika cemas yang berlebihan ini tidak diberhentikan dengan munculnya stimulus baru, dengan munculnya semangat baru, dia akan tetap terus lemah. Harusnya dia merubah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Dia harus memunculkan power dalam kehidupannya. Nah, power itulah yang harus dihadirkan para generasi muda yang tadi tidak boleh kebablasan dalam cemasnya itu. Jadi ada solusi, ada cara, ada treatment, yang dalam treatment itu adalah manusia, anak muda generasi itu harus berhenti dari kecemasan yang berlebihan. Oke, baik. Jadi memang fitrahnya manusia gitu Fitrah Pak, manusia. Dilahirkan lemah begitu, tapi harus ada stimulus. Harus gitu ada ya. stimulus. Nah, bagaimana untuk menciptakan stimulus itu, atau bagaimana cara supaya kita tuh berhenti tidak overthinking lagi? Nah, gitu, ini. Pak? Jadi anak muda itu harus paham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang ingin muncul stimulus kehidupannya, ingin ada kekuatan, kalau sakit cari obat. Kalau yang sakit hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang sedang punya masalah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Nah, jalan keluar orang anak muda ini ya tadi surga di dunia. Nggak mungkin kalau nggak tenang, ketenangan yang di surga. Di dunia ada orang tenang. Siapa? Orang yang mencari surga di dunia. Apa itu? Majelis taklim, majelis zikir, ke masjid, i'tikaf, dan lain sebagainya. Intinya apa? Mencari obat ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kepengen tenang, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak muda jangan sampai jauh dari masjid. Anak muda jangan sampai jauh dari Al-Quran. Anak muda jangan sampai jauh dari ulama. Masa anak muda ngeselat tok. Nah, itu yang bikin overthinking kan? Betul. Ya kan? Kalau kita nonton film apa itu? Hantu 4 sekawan atau apa? 5 sekawan. 5 sekawan itu kan? Sekawan limo ya. Film Sekawan Limo kan contoh bagaimana dia cemas di gunung karena punya masalah. Tapi kalau dia sekali lagi dia punya masalah tapi dekat dengan Tuhannya, dia nggak akan jadi junah. Ya kan, yang kemudian dia hantu tetapi bisa ngembo-ngembo menjadi manusia. Nah, jadi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Anak muda yang bingkai keagamaannya kuat bukan berarti nggak boleh ke skincarean, bukan. Boleh skincare tapi niatnya adalah ibadah, mempercantik diri. Dia pakai baju yang tren, tetapi itu adalah gunanya apa? Menunjukkan bahwa saya anak muda yang menikmati jiwa mudanya, sehingga dia tahu betul, oh hidup saya tenang. Tenang besok di surga, tapi dimulai tenang dari dunia. Baiti jannati, rumahku
surgaku, kampusku surgaku, studioku surgaku. Surgaku. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi sebenarnya overthinking ini nggak apa-apa kalau misalkan kita ada usaha untuk keluar dari itu ya Pak. Misalkan dengan ke majelis taklim gitu ya, terus berzikir kepada Allah gitu kan, pasti ada caranya. Nah, boleh Pak dikasih pesan-pesan gitu untuk Gen Z supaya mereka ini, ayo kita bareng-bareng jangan overthinking terus lah gitu. Semangat lah, yang semangat dong gitu. Iya. Boleh Pak. Para anak muda yang saya hormati, hidup itu adalah sebatas dari perjuangan yang sangat singkat. Di dunia nggak akan lama. Yang abadi adalah di akhir. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kesementaraan di dunia ini dengan kebahagiaan. Menikmati kesementaraan ini dengan senyuman. Menikmati hidup tanpa adanya kecemasan yang berlebihan. Maka solusinya adalah berbakti kepada orang tua, gapai masa depan, cintai agama, pegang hidupnya dengan Al-Quran. Hidup berkah dengan Al-Quran. Oke, boleh tepuk tangan untuk Al-Quran. Oke, itu tadi kita sudah berbincang santai gitu dengan Pak Rizza dan teman-teman. Semoga bisa mendapatkan manfaat ya dengan menonton konten ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang nanti mau kita bahas lagi tentang konten apa lagi, tema apa lagi, boleh komen di bawah. Dan itu Bapak terima kasih sudah hadir di Religi Boosted. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.